Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Pahala, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai pengampu mata kuliah akuntansi pajak. Pada kali ini kita akan menyimak presentasi yang akan disampaikan oleh mahasiswa saya dari kelas S1 Akuntansi C angkatan 2022, yaitu akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi pajak. Baik, untuk semuanya, selamat menyaksikan dan menyimak materi-materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini, kami dari grup 12 program studi S1 Akuntansi kelas C, mata kuliah akuntansi pajak, akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan pasal 24. Kami dari grup 12 terdiri dari 3 orang. Perkenalkan, saya Abdul Sabirin dengan NIM 1706622074. Perkenalkan, saya Lutfiatul Hasana dengan NIM 17066222121. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelia Putri dengan NIM 17066222024. Slide yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 24. PPh 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak pasal 24 ini dilakukan dengan syarat bahwa hutang pajak tersebut harus dari sumber penghasilannya. Contohnya, pajak dividen saham. Pajak dividen saham ini hanya dapat dikreditkan bila dipotong di negara yang menerbitkan usaha tersebut. Jadi dasarnya PPh pasal 24 mengatur tentang besaran kredit pajak yang dapat diperhitungkan atas pemotongan pajak atau pajak yang dibayar yang terutang di luar negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 24 UU PPh ayat 1 dan 2. Next slide ada permohonan pengkreditan pajak atas penghasilan luar negeri. Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 164/KMK.03/2002 tentang kredit pajak luar negeri, untuk bisa melakukan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri, pertama, ada laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, lalu yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Lalu di slide selanjutnya ada tujuan dan metode PPh 24. Tujuan dari pajak penghasilan pasal 24 ini adalah meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang dapat diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan metode yang digunakan untuk menghitung PPh 24 ini adalah dengan menggabungkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Berikutnya adalah penggabungan penghasilan PPh pasal 24. Untuk memperhitungkan pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima wajib pajak, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, maka seluruh penghasilan yang diperoleh tersebut bisa digabungkan. Nah, tata cara pengambilan penghasilan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, pengambilan penghasilan atas kegiatan usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kedua, penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Ketiga, atas penghasilan dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisi pernyataan tentang modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya, yaitu sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek yang dilakukan dalam tahun pajak di mana dividen tersebut diperoleh. Perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, berikut adalah ilustrasi atau contoh persoalan dari penggabungan pajak penghasilan, yang mana PT Evernex menerima dan memperoleh beberapa penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun pajak 2023, yaitu sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari hasil usaha di Arab Saudi dalam tahun pajak 2023 sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua, dividen atas kepemilikan saham pada Haura & Co. di Jepang, yaitu sebesar 75 juta rupiah, yang berasal dari keuntungan pada tahun 2019 dan ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2020 dan baru dibayarkan pada tahun 2023. Ketiga, dividen atas penyerahan saham sebesar 50% pada Morano Corp di Spanyol yang sebesar 175 juta rupiah yang berasal dari keuntungan pada tahun 2021. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan baru diperoleh pada tahun 2023. Keempat, bunga kuartal 1 tahun 2023 sebesar 35 juta rupiah dari Clarix GmbH di Austria yang baru akan diterima pada bulan Januari 2024. Nah, ditanyakan terkait penghasilan mana sajakah yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2023. Kita dapat menjawabnya dengan
jawaban berikut. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan di tahun fiskal 2023 meliputi 1. Penghasilan dari hasil usaha di Arab Saudi. 2. Dividen atas kepemilikan saham di Jepang. 3. Dividen atas penyertaan saham di Spanyol. 4. Penghasilan bunga Austria akan digabungkan di tahun fiskal, yaitu di tahun 2024. Selanjutnya masuk pada pembahasan penentuan sumber penghasilan. Penentuan sumber penghasilan. Menurut Pasal 24 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dalam menentukan sumber penghasilan harus dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut. Pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, yaitu adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat dan berkedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, yaitu adalah negara tempat pihak yang membayar dan dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat dan berkedudukan. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggabungan harta tidak bergerak, yaitu adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, yaitu negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat. Kelima, penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha dan melakukan kegiatan. Penghasilan dari pengalihan sebagai seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau modal dalam perusahaan pertambangan, yaitu adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan dan permodalan dalam perusahaan penambangan, yaitu adalah negara tempat lokasi penambangan berada. 7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap, yaitu negara tempat harta tetap berada. Ke-8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap, yaitu adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Nah, materi selanjutnya ini adalah perhitungan besarnya batas kredit pajak luar negeri. Pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri ini adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri. Misalnya itu seperti dividen, bunga, dan royalti. Nah, di sini tuh ada contoh. Contohnya itu PT Arfa, perusahaan bidang industri makanan kaleng, pada tahun 2009 memperoleh penghasilan neto dalam negeri sebesar 100 juta. Selain itu, perusahaan melakukan penyertaan saham pada Mateo Ltd di Singapura, yang pada akhir tahun 2009 ini memperoleh penghasilan bunga dividen sebesar 40 juta. Pajak atas perolehan dividen Singapura adalah sebesar 25%. Pengerjaannya itu yang pertama kita mencari total penghasilan kena pajaknya, yaitu rumusnya penghasilan neto dalam negeri ditambah penghasilan neto luar negeri. Penghasilan neto dalam negerinya 100 juta ditambahkan dengan penghasilan neto luar negerinya 40 juta. Hasilnya itu 140 juta. Lalu kita mencari pajak terhutangnya, yaitu 28% dikalikan dengan 140 juta. Hasilnya itu 39 juta 200. Lalu kita mencari pajak atas dividen di Singapura itu sebesar 25% dikalikan dengan 40 juta, yaitu hasilnya 10 juta. Nah, kredit pajak atas penghasilan dividen di Singapura ini maksimalnya sebesar 10 juta. Nah, itu tidak boleh lebih tinggi dari penghasilan neto ini dibagi dengan penghasilan kena pajak lalu dikalikan dengan pajak terhutang, yaitu jadinya 40 juta dibagi dengan 140 juta dikalikan dengan 24 juta 500, lalu hasilnya itu 7 juta. Jadi maka kredit pajak luar negeri ini diperbolehkan hanya sebesar 7 juta. Materi selanjutnya adalah perlakuan terhadap kerugian di luar negeri. Dalam perhitungan penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita oleh wajib pajak luar negeri ini tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Adapun contohnya itu, PT di Jakarta ini memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama itu di negara X memperoleh penghasilan atau laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak 40%. Jadi hasilnya itu 400 juta. Lalu yang kedua itu di negara Y memperoleh penghasilan atau laba dengan penghasilannya itu 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 25%. Jadi hasilnya itu sebesar 750 juta. Lalu di negara Z menderita kerugian sebesar 2,5 miliar. Lalu yang keempat, penghasilan usaha di dalam negeri yaitu 4 miliar.
Perhitungan kredit pajak di luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada laba di negara X sebesar 1 miliar. Lalu ada laba di negara Y sebesar 3 miliar. Lalu laba di negara Z itu nggak ada. Jadi jumlah penghasilan luar negerinya itu sebesar 4 miliar. Lalu ditambahkan dengan penghasilan dalam negeri sebesar 4 miliar. Jumlah penghasilan netonya itu jadi 8 miliar. Jadi, PPh terutangnya itu adalah 28% dikalikan dengan 8 miliar. Hasilnya itu 2 miliar 240 juta. Selanjutnya adalah batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah sebagai berikut. Untuk negara X, yaitu sebesar 1 miliar dibagi dengan 8 miliar, lalu dikalikan dengan 2 miliar 240 juta. Hasilnya itu adalah 280 juta. Lalu, pajak yang terutang di negara X adalah 400 juta, namun maksimum pajak yang dapat dikreditkan adalah 280 juta. Untuk negara Y, yaitu 3 miliar dibagi dengan 8 miliar, lalu dikalikan dengan 2 miliar 240 juta. Hasilnya adalah 840 juta. Pajak yang terhutang di negara Y sebesar 750 juta. Maka maksimum pajak yang dapat dikreditkan adalah 750 juta. Jumlah pajak di luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 1 miliar 30 juta. Hasil dari 280 juta itu dikalikan dengan 750 juta. Dari contoh di atas jelas dalam perhitungan perkenaan pajak kerugian yang diderita di luar negeri itu yaitu di negara Z sebesar 2,5 miliar tidak dikompensasikan. Selanjutnya adalah perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B ini adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari P3B adalah sebagai berikut. Yang pertama ini tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Yang kedua adalah peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga adalah peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat adalah pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Lalu yang terakhir ini adalah kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Selanjutnya adalah asas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak, yaitu ada asas domisili atau asas kependudukan, lalu yang kedua ada asas sumber, lalu yang ketiga ada asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan. Yang terakhir ini adalah metode hak pemajakan di berbagai negara untuk menghindari pemajakan berganda. Antara lain itu yang pertama, metode pemajakan unilateral. Metode ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia ini mempunyai kekuatan hukum di dalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional yang ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri. Lalu yang kedua ini adalah metode pemajakan multilateral. Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang tentunya atau ketetapannya itu atau keputusannya yang dihasilkan untuk kepentingan berbagai negara yang ditandatangani oleh berbagai negara juga. Misalnya itu konvensi WNA. Jadi, kesimpulan pembahasan PPh 24 dalam video ini adalah yang pertama, pengertian pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atau penghasilan yang diterima atau diperoleh negara yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Lalu ada permohonan pengkreditan pajak atas penghasilan luar negeri. Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 164/KMK.03/2002 tentang kredit pajak luar negeri, untuk bisa melakukan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada direktur. Lalu berikutnya ada penggabungan penghasilan terbagi atas penghasilan dari kegiatan usaha, atas penghasilan lainnya, dan juga penghasilan berupa dividen. Lalu penentuan sumber penghasilan terdiri dari penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, penghasilan berupa sewa, berupa imbalan, dan penghasilan bentuk usaha tetap. Lalu ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang berisi pembahasan mengenai tujuan P3B dan juga asas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak dan metode hak pemajakan di berbagai negara. Sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.